Hak Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nurul Wujud, Nurul Wujud, awaluma khalaqallah, Nur Nabika, Nur Nabika, Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nurul Wujud, Nurul Wujud, awaluma khalaqallah, Nur Nabika, Nur Nabika, cahaya Muhammad, cahaya Muhammad, cahaya wujud, cahaya wujud, ciptaan pertama, ciptaan pertama, cahaya nabimu, cahaya nabimu, nurul akwan, nurul akwan, nurul anwar, nurul anwar, qalbuna Muhammad, qalbuna Muhammad, sayyidil anam, sayyidil anam, cahaya alam, cahaya alam, cahaya segala cahaya, cahaya segala cahaya, hati kami Muhammad, hati kami Muhammad, penghulu manusia, penghulu manusia, Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nurul Wujud, Nurul Wujud, awaluma khalaqallah, Nur Nabika, Nur Nabika, Nur Muhammad, Nur Muhammad, Ruhul Alam, Ruhul Alam, Jamilul Kamal, Jamilul Kamal, Jalilul Kamal, Jalilul Kamal, cahaya Muhammad, cahaya Muhammad, ruh semesta alam, ruh semesta alam, indah sempurna, indah sempurna, mulia sempurna, mulia sempurna, Muhammad, Nur Muhammad, Nurul Wujud, Nurul Wujud, awaluma khalaqallah,
Allah ya Karim, Allah ya Wahid, li nabiyina sayyidil mursalin, hubuna Muhammad 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 sayyidil mursalin. Allahu yarham, Allahu yurid, Allah ya Karim, Allah ya Wahid, li nabiyina sayyidil mursalin, hubuna Muhammad Muhammad sayyidil mursalin. Allah pengasih Sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidaina wa walidaikum liman hadir fi hajjal majlis wa masyaikhina wa masyaikikum wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa liman daqala baitina minal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulahumul Fatihah. Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah aba asri kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa jala'ul qatir wal gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah selalu mencurahkan kepada kita ridho dan kasih sayangnya. Allah mencurahkan perlindungan kepada kita dari setiap lorong, detik dan waktu. Semoga Allah mengangkat derajat kita di sisinya pada derajat yang terbaik dan terdekat kepadanya. Mudah-mudahan Allah selalu membuka kepada kita hijab-hijab kita agar kita ma'rifah kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah memudahkan kepada kita rezeki dan nikmat kita gapai dan kita cari di dunia ini, kita dapatkan dengan berbahagia mendapatkannya. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat menjadi berkah bagi kita, berkah dunia kita dan berkah akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati Guru Tarmiji, Guru Mulyadi, Guru Rudi, guru yang lain yang hadir di sini di tempat ini, ibu-ibu sekalian yang hadir di sini. Mudah-mudahan pian sabaratan adalah ahli surga tanpa perlu singgah ke dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Paqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wadkhulu alaihi, masuklah engkau fi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam perlindungan, dalam bahtera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limaja, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin, yang dijadikan Allah wakil Allah, rahmat Allah di dunia ini. Innamas sumiyal abdalan, orang-orang yang sudah memasuki tangan Nabi atau arham Nabi. Dalam kitab Sirul Asrar disebut ada arham Nabi, ada orang-orang di dalam rahim kasih sayang Nabi, orang-orang bahkan menjadi walad Nabi, anak Nabi. Bahasa ruhaniah ya, bahasa ruhaniah, bukan bahasa
jasad, bukan bahasa darah dan daging, bukan, tapi bahasa ruhaniyah. Ruhaniyah itu berasal dari kata-kata ruh. Ruh itu imateri, tidak materi seperti kita. Nah, dalam genggaman Nabi, dalam kasih sayang Nabi, arham Nabi, atau bahasa lain keluarga ruhani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau pian sudah sampai di situ, maka itulah yang disebut dengan innamas sumya abdal abdalah. Itulah kalian memasuki pada makom namanya wali abdal. Wali abdal, bahasa lainnya abdal itu adalah pengganti. Wali badal atau abdal, wali pengganti. Jadi makom wali itu banyak. Makam wali itu banyak. Pertama wali munkatib, ya. Wali yang paling banyak itu wali munkatib. Itu jumlahnya ada 70.000 di dunia. Ini banyak benar lah. Nah, mudahan pian situ kan sudah syukur. Nah, yang lah. Kemudian ada wali itu tingkatan badalnya sudah tinggi, kalau abdalnya sudah tinggi. Ada sebelum abdal ini namanya pasak bumi, ya. Wali autat namanya. Wali autat itu jumlahnya kira-kira 2.000 orang di dunia ini. Nah, berdikit-dikit. Nah, nang seribuan kira-kira wali abdal. Nah, ini kan jamaahnya nih ribuan aja nih. Kalau sampai 5.000, jadi nah, wali abdal kawaja semuanyaan. Mudah-mudahan lah. Dapat pemahayal, daripada mahayal jadi apa nang penyanyi nang rock. Ya Allah, mahayal aja itu, atau mahayal jadi presiden. Buat apa ya Allah lah. Kita lebih baik menghayal menjadi kekasih Allah, ya. Meskipun amal-amal kita jauh benar, tidak ada apa-apanya dengan amal mereka, cuma kita ibarat minyak harum. Tadi dibari guru Tarmiji, minyak harum disemprotakan di awak sini karena semprotannya barang lah. Nah, ya kelak. Nah, itu maksudnya. Nah, sabar aja kita. Li'annahum la yuriduna ma iradatillahi ajja wa jalla iradah. Siapakah wali abdal itu? Mereka itu adalah li'annahum la yuriduna ma iradatillah. Tidak ada iradah mereka, tidak ada kehendak mereka kecuali kehendak Allah Azza wa Jalla dalam hidup ini. Nah, itu yang kemarin tuh ilmunya ilmu muwafaqah. Muwafaqah. Bu, kemarin ada kalau dicatat Allahumma rzuqna muwafaqah. Ya Allah, anugerahilah kami al-muwafaqah. Al-muwafaqah itu berserasi dengan Allah Azza wa, sehingga kehendak Allah yang jalan. Al-aqdu say'a, mengambil sesuatu, ma'a adamil hawa, tanpa adanya hawa nafsu. Hendak kawin, contoh pemuda mau kawin, ambisius benar kawin, ya Allah, no bihimat, no kawin bagus, ya bagus saja, tapi ini kan nafsu. Pas sekalinya salah pilih, tapi pilih binian pelacur misalnya, ya kalau lah. Nah, ayo, karena melihat kecantikannya saja, hawa nafsu kan, akhirnya terpilih pelacur misalnya. Apa pelacur itu bahasa Jawanya kemarin apa, lonte lah. Nah, lonte nya kada mau apa padah, cuma terpilih kayak apa, akhirnya di rumah tangga kacau jadinya. Baru sehari dua hari sudah cekcok terus karena gegabah hanya melihat kecantikan. Seharusnya yang dilihat adalah akhlak kebaikannya, yang lala baik. Itu contoh tidak berserasi dengan kehendak Allah. Berusaha, bermodal besar-besaran. Nah, udah tahu orang tidak ada yang perlu. Berjualan obat nyamuk. Banyak banget nukar obat nyamuk. Keperluan orang obat nyamuk sedikit aja, bapak banyak-banyak. Iyalah, akhirnya lambat payu, lambat habis ya barang. Ini kebanyakan beli, kebanyakan modal. Iyalah, dengan hawa nafsu. Nah, orang Bahari ada orang Bahari itu berjualan nasi lah, nasi kuning enggak? Ya kelak, dicocobai sidin lu 10 piring aja, iyalah. Oh, hari ini
7 piring aja habis ya tuh, berarti sekitar 10-7 piring. Jadi hati minggu kan 10 piring tuh bang, sehari dapat 10 piring tuh bang. Jangan 20 piring langsung disiapkan. Nah, pembelinya 10 piring aja. Yalah, sabar. Nanti kalau ada waktu, karena nanti kalau sudah berkembang lagi, nah itu Tuhan memberi tanda tuh. Tuh namanya muwafaqah, berserasi. Nanti ada 12 piring, 15 piring. Sehari tiap hari datang udah cukup terus, tambahi 15 piring juga. Ya lah. Nah, itu berarti Tuhan memberi tanda sudah bahwa sudah ada mulai pelanggan muwafaqah. Jangan nafsu. Langsung 50 piring menyediakan, harus toh nasib pam. Lah. Nah, kadang emosi itu pun tidak mesti 15 piring, mungkin 13 piring ya kita siapkan, karena belum tentu 2 piringnya tuh bisa lain-lain, bisa aja malaikat menambahi, hari itu malaikatnya tidak datang. Lah, itu contoh muwafaqah. Nah, itu wali abdal, orang-orang yang berserasi dengan kehendaknya hilang, dah kehendaknya hilang, ndak punya rumah sih Din, enak bisa rumah lah, terserah Tuhan aja. Aku punya rumah kah? Tidak kah? Tapi alhamdulillah aku bila punya rumah. Kalau tidak ada punya rumah bang, alhamdulillah juga. Bapak kehendak nih, tidak ada kehendak nyaman lah. Oh pingin kehendak nyaman, makanya aku bekerja. Nah, jangan salah paham lah, mendengar nih lalu tidak bekerja lagi di rumah. Ada kisah Paloy boy. Bawa Paloy bulan. Paloy enak mendengar kisah Paloy. Karena melihat istrinya pagi-pagi sungsung datang sudah pagi-pagi sungsung pagi-pagi nang istri ini bercuci-cuci apa dan sebagainya. Bah iya repet ban aja Palo ini. Kayak itu aku guring jajar, guring sampai siang aja jar. Kenapa? Aku gelisah jar. Lawan garbus sebentar kan, melihat bini itu nah beberes-beres rumah aja. Jadi kayak apa? Aku bangun karena melayur aja, aku sampai siang hanya bangun aku jar supaya tidak melihat lagi istri beberes-beres. Nah salah kalah. Yalah, seharusnya apa? Dibantu istri, seharusnya bangun pagi bantu istri. Nah itu ikhtiar, jangan salah paham. Wala yaktaruna ma ikhtiyarihi ikhtiaran. Tidak ada dia memilih sesuatu pilihan kecuali dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan memilih dosa, tenang-tenang aja. Nanti Tuhan memberi tanda kepada orang mukmin itu. Nah, tanda itu yang dicari. Yalah, sabar aja kita. Bila diberi Tuhan tanda, ya udah lakukan. Nah, tanda. Pina nyaman bacaan nih, tambahi pang dikit. Pina nyaman mah terus kan. Nah, yalah, Allah memberi tanda kepada kita. Yalah. Zikir subhanallah alhamdulillah, cobai dulu 30 kali kan, coba ya Allah, enak nyaman, tambahi jadi 100. Nah nyaman bener, masya Allah, nikmat berserasi dengan pilihan-pilihan Allah Azza wa Jalla. Mentang-mentang banyak duit lalu aja hendak bebini terus ngalih guru ajar orang Banjar nih, bini 1 tuh rasa kurang ajar guru masih ajar. Bang, kalau bini 2 tuh namanya guru belajar aja. Bini 3 bang, bini 3 tuh jadi orang Banjar aja. Bila bini 4 bang jar, guru bili 4 tuh jadi raja Banjar aja. Nah kacau benar, ini salah melihat tanda. Mulai banyak duit, lalu pingin kawin. Seharusnya makin banyak duit, tandanya adalah kita disuruh oleh Allah untuk pandai bersedekah, kayak penabung di akhirat. Nah di kampung ndak ada masjid, bangun masjid. Di kampung ndak ada langgar, bangun langgar. Di kampung ndak ada majlis taklim, bangun majlis taklim. Ya, nah tapi jangan majlis taklimnya, jadi bangun gurunya. Ada apa bisa Paloy kan gurunya. Ya kalau nah rezeki mulai bertambah, Allah memberi tanda. Wow, ya Allah mudahkan hamba ke majlis taklim. Dulu sepeda aja, sekarang dibelikan Allah sepeda motor. Subhanallah, terima kasih ya Allah. Nah itu akhirnya timbul, kita merasa ini pemberian Allah. Selama ini kita itu Allah itu teori aja, Tuhan tuh teori, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita sebagai manusia.
Yalah, kita hanya mengerjakan kewajiban yang kita tahu menurut syariat. Ini wajibkah, sunatkah? Ini wajib, oh kita kerjakan. Ini sunatkah, sunat. Wajib sembahyang isya sudah, sembahyang isya selesai ya sudah, lalu Tuhan udah tahu lagi urusan Tuhan. Pas orang di mengawin, main dum segitu saja. Nah, sampai leweh sampai subuh main dum, iyalah. Kita melihat sholat tuh formal begitu wajib sudah. Padahal sayangnya tuh antara isya sampai sampai subuh itu andaikan bisa diisi dengan zikrullah itu baik benar. Masya Allah, ya Allah, subhanallah. Apakah yang disukai dari zikir-zikir kepada Allah itu? Pilih aja sudah, pilih. Oh, zikir johir dulu sampai zikir batin. Habis zikir batin, batinul batin. Nanti kena ada zikir musyahadah atau apalah. Nah ini orang wali badal. Yahkumunal hukmaz zahir. Mereka melaksanakan hukum-hukum johir. Hukum jahir itu antara itu yang formal itu dikerjakannya sama ajaran orang, tapi yang non formal bahasa modern lah, sholat johor kan tuh wajib, yalah. Nang batinnya ada lagi. Bekerja habis sembahyang johor, bekerja, anggap kerjanya tukang jahit, tukang beca, sambil berbeca zikrullah. Pekerjaan membeca itu pekerjaan mubah, menjadi bernilai ibadah karena zikrullah. Masya Allah. Ya kalau yahkumunal hukmaz zahri, ya kalau johir, mengamalkan amal-amal syariat yang zahir. Wa ya'malunal amal az-zahirah. Mereka mengamalkan amal-amal yang zahir, yang tampak sebagaimana umumnya yang dikerjakan orang lain. Summa yatafarraduna ila amali taqsuhum. Lalu mereka mengkhususkan amal-amal sendiri di luar dari kebanyakan orang yang kerjakan. Aku berikan contoh. Dia mengamalkan wudu. Belajarlah dia mulai wudu itu johir kelas amal wudu orang sembahyang. Habis itu jar Syekh Hatim kemarin Al-Asam, dia berwudu, bila batal berwudu lagi. Dalam hadis Nabi SAW, tidaklah orang itu bisa dikatakan mukmin yang sejati kecuali dia berwudu bila batal berwudu lagi. Setiap batal wudu bekantut, batak wudu. Tersentuh bini, jangankan wanita umum, istri sendiri aja tersentuh tangan, wudu lagi dia. Habis tuh banyak sendrom di rumah. Ya kalau ditambah nyaman lah. Ada kehabisan banyak di kota ini ngali guru ajar. Bareng bila wudu kalanggar ke masjid kah? Ada apa-apa kalau habis banyak di masjid, ya lah berwudu. Mulailah ketahuan orang lah, ya sedikit ketahuan. Tapi tidurnya berwudu, dia berjalan dalam keadaan wudu, ya kah? Duduk di mana aja berwudu, dan bilanya berwudu otomatis ingat dengan Allah terus. Coba aja pian, bila pian berwudu tuh terus wudu terus amalkan, bila batal wudu, bila bakami batu habis kami wudu, ingat terus tolong Tuhan. Kalau pian nak jadi wali abdal, karena sudah ingat lawan Tuhan, nyaman ya lagi berzikir dengan Allah ya kelak. Subah bodoh. Habis itu diamalkan ujar Syekh kemarin Syekh Hatim. Waktu berwudu itu jangan lupa minta ampun kepada Allah. Astagfirullah. Waktu berwudu astagfirullah. Ampuni ya Allah dosa-dosa johirku dan dosa-dosa batinku. Waktu membasuh tangan, ampuni dosa-dosa tanganku nih. Pernah melempang orang, menghantam orang, pernah mengambil duit orang, tangan nih lah. Astagfirullahaladzim, tanganku kiri kayak itu jua, ya lah, muka nang kayak itu jua, bejejagawan, acak pinggang tangan juga ya lah. Moha di anukan wajah ya lah, basuh telinga, ampuni telinga hamba ya Allah, ampuni rambut hamba, ampuni kaki hamba kemana berjalan, ampuni batin. Mulai wudu batin dilaksanakan. Ketahuan orang lah toh.
tidak ketahuan orang. Wis, amalan orang-orang wali abdal. Napasnya yang keluar Allah, Allah, Allah. Ya kah? Lebih dalam lagi selain Allah, hu. No, napasnya, jiwanya, semesta alam ini tidak ada kecuali hu saja. Waduh, kayak apa tuh? Semesta alam ini tidak ada kecuali hanya hu saja. Hu kayak apa guru? Dipraktekkan, tahu. Kalau mendengar penjelasan aja bisa bingung, masih dipraktekkan. Hu. Lepas napas, sudah lepas napas, rasa angin ini adalah hu juga. No, kayak apa? Hu. Nah, angin ini hu. Hah? Hu. Apa tuh jar hu. Tapi tidak kedengaran orang di hati aja. Oh, mulai mempraktekkan. Kullama tarakat darajatuhum wa munajiluhum wa yajiduhum amran wa nahyan. Semua itu, setiap hal daripada itu, derajat-derajat mereka, tempat manjilah, tempat-tempat duduk mereka, yaziduna amran wa nahyan, sampai ke puncak perjalanan syariat. Apa aja dalam syariat agama itu diajarkan saling dilaksanakannya, apa yang dilarang ditegahnya. Nah, dijauhinya segala bentuk maksiat sampai ke puncak syariat itu. Nah, itu wali abdal. Ila ayyablagu ila manjilin la amra fihi wala nahya. Sampai dia pada tempat yang tertinggi dalam pengamalan syariat agama, tidak ada tempat lagi kecuali dia adalah orang yang terbaik dalam pengamalan. Nah, yalah. Jadi johir dia laksanakan, batin juga mereka laksanakan. Bal awamirus syar'i tanfa'ulu fihim wa tudafu ilaihim wa hum fi ma'jalil qaum. Bahkan dia menjunjung syariat itu setinggi-tingginya dan berupaya mengerjakannya fihim dan meningkatkan syariat itu. Misalnya sembahyang sunat, ditambahinya sembahyang sunat malam, tahajud 2 rakaat, 4 rakaat dikerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Atau kayak tarawih aja setiap malam tarawihnya, tapi tarawihnya niatnya sholat tahajud. Subhanallah, ditingkatkannya tanpa sepengetahuan orang. Pakai saka ada juga, undang malam tentunya aja 100 rakaat sembahyang, ya nggak usah pakai saka itu. Itu lain wali, ngarannya wala namanya. La yazaluna fi ghaibatin ma'al haqqi aja wajalla. Nah, habis dah deh. Sampai sini gitu. Akhirnya sampailah dia masuk pada kegaiban bersama Allah Azza wa Jalla. Asik dalam kegaiban, lenyaplah dirinya, hanya Allah aja yang dirasakannya. Lenyap itu artinya ada lagi daun ini, yang lain-lain ini dunia aja, yang ada hanyalah Allah aja. Asik dia di dalam itu. Nah, itu contoh wali abdal. Ada kalau kisah anaknya siapa dulu? Tuan Guru Kubah di Syekh Jainuddin kah? Allahumma sholli. Syekh Abdul Somad Bakumpai atau di Marabahan. Cucunya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Kalau tidak cucu, anak Sidin. Aratan berzikir Sidin la ilaha illallah. Asik masuk Sidin fi ghaibatillah, dalam kegaiban pada Allah. Tubuh Sidin hilang, nah baju Sidinnya kelihatan, sorban kelihatan, tubuh Sidin, tangan Sidin tidak kelihatan lagi. Nah, kisahnya asik kegaiban. Makanya jar pale aku ketujuannya bila bulan puasa tuh guru wae, kenapa aja guru jar bulan puasa tuh kada ketahuan orang jar, makan minum kan kada ketahuan orang jar. Ini kacau pale lah. Nah, kesimpulannya maqam abdal diraih seseorang melaksanakan syariat dan melaksanakan hakikat, johir dan batin. Mereka mengamalkan dan terkuat terbaik pada diri mereka. Subhanallah, bila pian ingin. Dan puncak daripada maqam abdal itu adalah fi ghaibillah, yaitu masuk ke dalam kegaiban Allah aja. La ilaha illallah. Ulun lapasnya tahu aja kita, tahassantu bila ilaha illallah, aku berlindung diri masuk ke dalam bahtera Allah, la ilaha illallah. Itu secara lapas, ya kalau nang iyanya itu ahwal kita, perasaan kita hanya kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ulangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad, suatu salawat nang dikayakan kami dalam ilmu dan rezeki. Salawat salam pada kulanya wan papadaannya. Umai makan nyaman, lidah selera masakan padang, di rumah makan Simpang Raya, Jalan Sutoyo S Banjarmasin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki